عليك صلى الله محمد. Nah, ini bagus sekali pertanyaan karena sering kali lalat itu hinggap ceblok di minuman, di kopi, di teh gitu. Ini kalau Rasulullah mengajarkan bahwa ketika ada lalat yang jatuh ke minuman kita, itu hendaknya dimasukkan sekalian. Jadi didelepne, diselepne pisan sak kabehane. Karena apa? Karena katanya Rasulullah, para pendengar, melanjutkan pembahasan kita yang kemarin kaitannya dengan pentingnya mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang halal, yang mana kemarin sudah kita jelaskan kaitannya dengan hal-hal yang haram yang tidak boleh kita konsumsi dari jenis-jenis tumbuh-tumbuhan atau tanaman, yang kemarin sudah kita kerucutkan menjadi satu ketentuan bahwa semua tumbuh-tumbuhan, buah-buahan selama tidak membahayakan kepada akal, kepada kehidupan jasmani dan nyawa kita, itu halal untuk dikonsumsi. Yang sehingga ketika ada tumbuh-tumbuhan ataupun sari buah, sari tanaman yang berbahaya, baik itu untuk akal ataupun untuk kesehatan dan bahkan untuk terhadap nyawa kita, ini jelas haram untuk dikonsumsi. Termasuk diantaranya adalah minuman keras, termasuk diantaranya adalah segala sesuatu baik itu padat ataupun cair yang memabukkan, itu haram untuk dikonsumsi. Para pendengar, bagian yang selanjutnya adalah makanan yang terdiri atau terbuat dari daging hewan. Daging hewan ini ada yang bisa dikonsumsi tentu saja dan ada yang tidak bisa dikonsumsi. Para pendengar, untuk macam-macam hewan yang tidak bisa dikonsumsi, di sini kami ingin mengangkat beberapa hewan yang ada di sekitar kehidupan kita yang ternyata tidak boleh dikonsumsi. Artinya meskipun disembelih sekalipun itu tidak boleh dikonsumsi. Yang pertama adalah musang. Musang itu apa ya? Cara Jawane musang itu kayak bajing itu bukan sih? Bukan, yang kalau bajing yang makan buah. Oh, beda Nggih. Musang itu yang makan, biasanya makan apa nggih? Oh. Yang ada baunya agak harum Codot itu. bukan ya? Codot kelelawar. Oh, beda ya. Berkaki empat, Mbak, yang biasa makan ternaknya orang-orang di desa itu apa namanya? namanya? Makan ayam gitu ya, Ustaz. Nggih, yang ada agak baunya agak mirip kucing hewannya, cuma bedanya musang itu bertubuh lebih gemuk gitu, dan cakarnya tidak tersembunyi di balik bulunya. Hewan pemangsa ini tidak boleh dikonsumsi. Selanjutnya katak. Pada pendengar dirahmati Allah, dengan segala jenisnya, kodok apapun itu tidak boleh dikonsumsi. Padahal bisa ada yang mengkonsumsi katak hijau gitu. Iya, katak dengan segala jenisnya, apa yang berwarna apapun. Nanti hewan-hewan semacam ini biasanya dikonsumsinya untuk kadang Mbak. Kadang untuk obat gitu nggih. Kalau masalah dikonsumsi untuk obat, masalah hewan yang semacam ini seperti katak, tokek, nanti itu asalkan dengan catatan tidak ada obat lain yang semujarab itu, ataupun ada tapi mahal, dan ini boleh secukupnya saja mengkonsumsi katak dalam kondisi hajat atau darurat pengobatan. Dalam kondisi normal tidak diperbolehkan, teman, sahabat pendengar Bintang Tenggara. Katak, berikutnya ketam atau yuyu. Apa itu yuyu? Yuyu kangkang itu. Iya. Yang jenis kayak kepiting gitu ya. Iya, kayak kepiting tapi hidupnya dia itu di darat. Bisa hidup di darat, bisa hidup di air. Jadi termasuk sejenis dengan katak amfibi. Hidup dua alam ini tidak boleh dikonsumsi ataupun dimakan. Termasuk diantaranya tentu saja buaya atau adiknya buaya, biawak. Ini biawak sering banyak yang salah paham. Banyak teman-teman kadang-kadang yang berburu biawak kalau dikonsumsi
karena mempunyai asumsi atau mempunyai pemahaman kalau biawak itu boleh dimakan. Ya bahkan dibuat sate gitu. Ini mohon maaf bagi para penjual atau tentu niku, karena ini masalah hukum yang kita sampaikan, kita menghormati kalau memang ada kebutuhan untuk pengobatan dan sebagainya. Terus biawak ini tidak boleh. Ada satu biasanya beberapa keterangan Ustadz memang menjelaskan kalau biawak itu dikategorikan hewan dhob yang dulu pernah dikonsumsi Rasulullah. Ini perlu diklarifikasi, perlu dijelaskan ulang bahwa ternyata habitat hewan dhob yang dulu pernah dikonsumsi oleh Rasulullah itu tidak ditemukan kecuali di sekitaran Timur Tengah sana. Di Indonesia tidak hidup habitatnya atau bukan habitatnya hewan dhob yang pernah dikonsumsi Rasulullah. Biawak yang ada di sekitar kita itu tidak termasuk hewan dhob, dan ini sudah diklarifikasi oleh teman-teman peneliti dengan para petugas yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Ini yang menjelaskan bahwa hewan jenis itu tidak ada di Indonesia, sedangkan biawak itu termasuk kategori sejenis buaya, hewan yang hidup di dua alam yang tidak bisa dikonsumsi dagingnya. Berikutnya kura-kura atau penyu, itu adalah hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, dan tentu saja ini sesuai dengan kebijakan pemerintah kita yang melarang perburuan penyu atau kura-kura. Ini tidak boleh dimakan. Kalajengking, mosok yo ada omongan kalau jengking zaman sekarang opo-opo kadang-kadang dimakan. Nah, kalajengking, ular, dan kemudian kelelawar, codot tadi yang dikatakan Mbak Ani yang suka mengambil buah dan sebagainya, kelelawar ini tidak boleh dimakan dagingnya. Berikutnya tentu saja semut, semut, dan ini yang seringkali agak banyak yang memakannya, lebah, tawon. Ya, lebah yang ada madunya ataupun tawon das, coro Jawa itu semuanya nggak boleh dimakan. Terus kalau yang di botok itu, ini perlu kita jelaskan bahwa lebah atau tawon ini termasuk binatang yang bertelur, Mbak Ani. Jadi enek ndoke kalau ndak ada kuping jadi narik cilik-cilik kalau kae. Hewan ndak ada kuping itu bertelur. Lebah ini bertelur. Lah telur hewan apapun itu halal, termasuk telurnya buaya, telurnya ular itu ketika masih bentuk telur itu halal dimakan. Tapi buayanya nggak boleh. Ularnya nggak boleh dimakan. Seperti cicak haram dimakan, kalau telurnya boleh. Kecil-kecil itu telurnya cicak. Telurnya, segala jenis telur boleh dikonsumsi, Mbak Ani. Walaupun telur dari hewan yang tidak bisa dimakan, cicaknya tidak boleh, ularnya tidak boleh dimakan, tapi telurnya boleh dimakan. Termasuk telur lebah. Kalau masih berbentuk telur, belum hidup, masih berbentuk telurnya lebah, belum menjadi calon anaknya lebah, itu masih boleh dimakan. Tapi kalau sudah jadi anak tawon, nah ini yang perlu diperhatikan. Anak tawon berarti sudah hidup, sudah obah-obah sudah ada titik bola matanya, itu cuma mungkin masih belum ada bulunya. Itu bayi lebah itu nggak boleh dimakan, nggak boleh ikut dibotok. Kalau rumahnya itu malah boleh. Kalau rumahnya yang menjadi tempat madu itu biasanya di beberapa tempat itu ditumis gitu enak, itu boleh dimakan. Yang nggak boleh anaknya, anaknya lebah niku ini seringkali kadang-kadang banyak dikonsumsi dengan dibotok atau ditumis. Ini pangapunten, meskipun katanya proteinnya tinggi gitu, itu tidak boleh dikonsumsi. Termasuk perkara yang haram dimakan dagingnya. Termasuk juga ini sing agak banyak di sekitaran kita, bekecot. Bekicot, tahu Bapak ini bekicot dibuat keripik. Iya, macam-macam ini termasuk hewan yang nggak boleh dimakan dagingnya, bekicot itu. Terus banyak di antara kita yang berburu bekicot. Bukan makro, buatan oleh tidak boleh dimakan. Kalau kita mencari bekicot dijual kemudian untuk pakan ternak ini boleh. Kalau memang hanya sebatas untuk pakan ternak, tapi kalau untuk konsumsi manusia ini menurut referensi dengan kitab Hayatul Hayawan al Kubro
itu termasuk hewan halzun bahasa Arabnya yang tidak bisa dikonsumsi dagingnya. Begitu juga lalat, lalat dan sejenisnya, lalat dan sejenisnya, semua jenis lalat, lalat kecil, lalat yang hitam yang biasanya di hewan ternak itu nggak boleh dikonsumsi semua. Kalau biasanya yang nggak sengaja masuk ke minuman gitu, Ustaz. Ini bagus sekali pertanyaan karena sering kali lalat itu hinggap ceblok di minuman, di kopi, di teh itu. Ini kalau Rasulullah mengajarkan bahwa ketika ada lalat yang jatuh ke minuman kita, itu hendaknya dimasukkan sekalian. Jadi didelepne pisan sak kabehane. Karena apa? Karena katanya Rasulullah, lalat itu kan mempunyai 2 sayap. Nah, di salah satu sayapnya itu ada racunnya, makanya dia itu termasuk hewan pembawa penyakit, pembawa bakteri. Dan memang di salah satu sayapnya lalat, ini Rasulullah yang menceritakan dalam sebuah hadis, itu ada yang mengandung racun. Dan anehnya atau hebatnya si lalat ini, racun itu, lalat ini juga membawa penawarnya, yaitu ada di salah satu sayap yang lain, tapi tidak diketahui, tidak pasti apakah yang mengandung racun itu di sayap yang kanan atau yang kiri. Yang pasti salah satu sayap lalat itu mengandung racun dan yang satunya lagi mengandung penawarnya. Maka ketika hinggap terjebul di minuman kita, itu dimasukkan sekalian kemudian diambil. Jangan ikut diminum. Ini karena apa? Karena ada khawatir yang menempel di minuman kita itu adalah sayap yang sisi yang mengandung racun. Nanti kalau didelepne pisan, ini kan otomatis sak penawarnya juga ikut masuk di situ. Ini tuntunan dari Rasulullah dan kami yakin sebagai orang yang beriman, bila dibuktikan secara sains, secara ilmu pengetahuan kedokteran, itu pasti sangat-sangat bisa dibuktikan. Makanya diikuti. Ada lalat yang masuk ke minuman kita, dilebok pisan, kemudian diambil, dibuang, diminum, tidak apa-apa. Betul apa-apa. Meskipun sampai mati lalat itu ada di mulut, karena lalat itu termasuk hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, Mbak Ani. Yang najis, bangkainya najis, tapi ketika masuk ke minuman kita ini tidak menajiskan. Termasuk hewan yang dimakfu ketika masuk ke minuman atau makanan. Tapi tetap nggak boleh dimakan. Dan boleh makan dia sopo yang harap makan malah termasuk diantaranya burung merak. Ini burung merak termasuk burung yang dilindungi oleh undang-undang kita. Dan ternyata sekali lagi selaras dengan keterangan para ulama kita berdasarkan hadis Rasulullah, termasuk hewan yang nggak bisa dimakan dagingnya. Burung hantu juga nggak boleh dimakan dagingnya. Burung bangau termasuk predator. Kecoa tidak boleh dimakan dagingnya. Terus kadal dengan segala jenisnya, masuk tadi itu biawak, ini tokek, ini nuwun sewu, tidak sedikit dari kita kadang-kadang yang berburu tokek dengan berbagai macam. Iya katanya dulu sempat viral dulu katanya bisa mahal untuk kosmetik dan sebagainya. Banyak orang beli tokek dengan harga yang nggak masuk akal. Bukan ada sampai pelihara ya. Dan sekarang nggak tahu apakah masih laku dengan harga yang mahal. Itu nggak boleh, yang pasti nggak boleh dimakan. Kalau diburu dalam rangka untuk kepentingan pengobatan tentu saja boleh, tapi ketika diburu dalam rangka kepentingan konsumsi manusia, seperti halnya bekecot tadi itu kapak pangapunten, itu tidak boleh. Jadi hewan-hewan yang nggak bisa dimakan dagingnya, kita jual belikan untuk konsumsi harian, dalam arti selain pengobatan tentu saja tidak boleh. Artinya hasil dari penjualannya termasuk penghasilan yang tidak halal. Begitu juga jangkrik. Jangkrik ini juga tidak bisa dimakan dagingnya. Nyamuk, lintah, terus kalau musim penghujan itu Mbak yang usianya hanya sebentar. Laron. Laron nggih. Ini Mbak Ani jangan-jangan dulu masih kecil seneng mayek laron gitu. Enggak ya? Cuma dikumpulkan gitu ya. Biasanya kan waktu itu mencari tempat yang terang gitu biasanya. Iya. Dikasih bak air gitu di bawah lampu, kemudian biasanya ya cukup untuk dikasih makan ke hewan ternak atau ke kolam ikan kita gitu. Iya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk konsumsi orang atau manusia, buatan barang.
Ini beberapa hewan yang sering kita temui di sekitar kita yang kadang-kadang masih dikonsumsi oleh sebagian masyarakat kita, yang padahal hukum mengkonsumsinya niku adalah haram. Baik. Oke, baik. Ini tadi ada pertanyaan dari Mas Adi, itu terkait keong tadi sudah ada penjelasannya gitu, Ustaz? Keong tadi belum kita singgung memang. Beda sama siput gitu? Ya siput belum kita beda dengan bekecot Pak. Oh iya. Nggih, karena untuk bekecot itu memang termasuk hewan yang hidup di dua alam. Untuk masalah keong nggih untuk selain keong emas, selain keong yang berwarna kuning di keong sawah itu, selain keong sawah ini termasuk hewan yang hidup di dua alam. Dari penelitian para pakar hewan itu hewan yang mampu hidup di darat juga, di samping juga mampu hidup di air dengan sama baiknya, itu tidak boleh dikonsumsi. Untuk keong kuning atau keong emas atau keong sawah itu ulama berbeda pendapat. Ada sebagian yang mengatakan halal, tapi mayoritas mengatakan haram. Ini juga terkait apakah keong emas atau keong sawah itu hanya mampu hidup di air atau juga mampu hidup di darat sama baiknya. Namun ketika sudah ada perbedaan di antara ulama semacam itu, ketika kita memang dalam kondisi normal, lebih baik kita mengikuti pendapat yang mengharamkan saja. Karena apa? Karena kata Rasulullah, "Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan menuju hal-hal yang pasti-pasti saja. Jadi daripada kita mengkonsumsi yang masih diragukan, lebih baik kita mengkonsumsi hal-hal yang sudah jelas-jelas kehalalan. Sekali lagi untuk keong sawah, keong yang warnanya kuning di sawah biasanya Pak, kalau dengan pernah ke sawah itu ulama khilaf yang itu. Jadi untuk yang itu ada yang mengatakan halal, tapi mayoritas mengatakan haram, sama dengan siput atau keong pada umumnya. Jadi lebih baik yang misalkan ragu jangan dibakar saja. Iya benar. Untuk masalah yang keong yang kuning, untuk yang selain yang kuning yang ditemukan di seperti bekecot itu dengan segala jenisnya, macam-macam bekecot itu di buah naga itu ke atas, macam-macam bekecot itu betul oleh tidak boleh dimakan, tidak boleh dikonsumsi dagingnya. Alaika sallallahu Muhammad.